Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak sekalian, tadi ada Pak Iwan Pasilang, kemudian ada Pak Junieri, ada juga Pak Ketum, Pak Duka, Pak Budi Herawan, dan tadi juga sudah tampil Pak Erikson ya. Tentu saja yang terhormat adalah Bapak Muharor Jalil, Direktur Utama Media Asuransi, dan moderator kita pada hari ini adalah Pak Ahmad Haris. Bapak-Ibu sekalian, kita langsung saja. Tadi sebenarnya apa yang dibahas oleh dua pembicara sebelumnya, bahkan tiga, juga beberapa hal nanti akan kami singgung sedikit. Jadi langsung saja ke slide. Ini adalah asuransi kredit, dan karena pada pagi hari ini sebenarnya Pak Muharor, Pak Aris ya, saya diberi tugas sesuai TOR adalah masuk lebih banyak di asuransi kredit ya. Jadi saya akan bicara tentang bagaimana POJK 20, implementasi permodalan, dan juga tentang seluk-beluk atau pengelolaan asuransi kredit. Nah, definisi seperti ini tentu kita sudah paham semuanya. Kita masuk ke slide kedua saja. Ini juga tadi dibahas oleh pembicara sebelumnya, terutama Pak Junieri tadi ya, ini semua ada di sini. Sebenarnya Pak dari sisi POJK 20 yang ada di slide ini, hampir semua tidak ada masalah bagi asuransi ya. Rendah rasio likuiditas ya oke, dan masalah likuiditas ya oke. Nah, sedikit yang kami garis bawah itu kami stabilo itu adalah likuiditas minimum yang kita bahas pada hari ini. Apakah pemenuhannya memungkinkan bisa serta-merta segera pada 2024 sebenarnya ya, Desember 13 kemarin ya. Nah, kalau misalnya risiko kredit itu adalah uh, riserinya 25%, bahkan sebenarnya di praktik di asuransi, Pak, itu sudah sampai 30. Kami di Asrindo itu rata-rata 30. Dengan 25 ini bahkan ada beberapa bank yang minta 25 aja katanya. Tapi nggak ada masalah. Kemudian yang gagal bayar, sedikit ada persoalan di sini, terutama Pak Junieri ya. Karena gagal bayar ini macet. Ini tidak sinkron dengan aturan yang berlaku pada sisi kawan kita di sisi lain, yang penjaminan. Di penjaminan itu dia bisa kolek 4 saja. Dengan kata lain, kalau kita disandingkan antara asuransi kredit, asuradur kredit, dan penjaminan, karena sama-sama bisa mengasuransikan kredit. Tentu perbankan akan condong melihat pada aturan yang lebih longgar di penjaminan yang hanya bisa kali keempat sudah bisa diklaim. Nah, mungkin ini salah satu poin yang perlu kita lakukan sama ya, disamakanlah equal treatment. Yang ke 5 tahun saya kira di sini jelas Pak Junieri dan Pak Iwan tadi menyampaikan memang boleh ada situasi di belakang yang kita tidak bisa pastikan. Biaya akuisisi sangat baik karena bisa menolong juga asuransi yang tidak liar akuisisinya dan juga subrogasi. Kemudian mari kita lihat inti yang dibahas oleh Pak Ketua ini, Pak Ketum. Izin Pak Ketum, saya menegaskan lagi. Jadi itu ada di kelompok paling kanan. Paling kanan itu kan tabelnya itu ada kelompok modal, itu KPPE ya sebenarnya ya. Ada 27 perusahaan asuransi dengan market share premi hanya 10%. Tetapi kalau kita lihat pie sebelah kiri Pak, 27 itu kan menguasai atau jumlah komposisinya adalah 37%, paling besar, 37%. Tetapi dia 10%. Nah, inilah sebenarnya nanti kalau kita bicara tentang permodalan, kelompok inilah yang sangat terdampak terhadap permodalan yang 260 miliar. Padahal dia inilah kelompok yang paling banyak, ada 27 dari 72 atau 37%. Ini tadi semuanya disampaikan oleh Pak Ketum ya, Pak Paduka, bahwa memang seperti Bapak sampaikan, saya menegaskan saja bahwa memang kalau tentang permodalan, lebih banyak yang mengalami kesulitan dibanding yang tidak kesulitan. Ada 37,1,5%. Nah, sekarang saya sedikit masuk kepada bagaimana sih sebenarnya asuransi kredit ini. Memang kalau kita lihat di setelah ini, next, bahwa kalau kita bandingkan asuransi umum, asuransi kredit, dan asuransi SIP, kita lihat bahwa premi dan klaim di asuransi umum itu sangat berimbang ya. Itu klaimnya 38%, 2024 malah 34,
Itu artinya adalah keseimbangan antara premi dan klaim itu sangat stabil, sangat proporsional. Kemudian kita lompat sebelah kanan seperti SIP, semuanya juga masih oke. Preminya dan klaimnya itu adalah 23, kemudian 24 adalah 24%. Tetapi di asuransi kredit ini persoalan. Kenapa? Kita lihat bahwa klaimnya tuh sangat tinggi ya. Bisa jadi memang karena memang eh, klaim itu yang banyak atau preminya nggak cukup sesungguhnya. Nanti kata kita lihat di belakang bahwa sebenarnya banyak hal-hal yang bisa menyebabkan kenapa kredit itu tinggi klaimnya, kenapa kredit itu preminya perlu kita lihat ulang. Sebagaimana tadi disampaikan juga oleh pembicara sebelumnya, terutama Pak Iwan, bahwa apakah ada sufficient premi di sana. Nanti kita lihat belakangnya. Tetapi sedikit saya gambarkan juga tentang bagaimana sih asuransi kredit ini perilakunya ya. Ada yang kita sebut dengan lagging spillover effect. Ini ada contoh gambaran. Pada tahun 2028 sebelah kiri, tabel sebelah kiri, itu ada terjadi subprime mortgage, ada krisis ekonomi pada waktu itu. Kemudian setahun 2 tahun kemudian klaim rasionya di asuransi kredit meningkat tajam. Yang garis kuning adalah semuanya adalah NPL. Walaupun NPL-nya kelihatan turun, tetapi sebenarnya klaimnya meningkat karena lagging dia, spillover lagging. Kemudian di tabel ke tengah itu ada terjadi krisis 2017 juga, pelemahan nilai tukar mata uang, terjadi lagi di sana. Pada saat terjadi, itu hanya 31%, sedikit. Tetapi kemudian dampaknya sampai 3 tahun kemudian, masih terasa di asuransi. Sampai klaim rasionya meningkat terus. Nah, yang menarik di sini, yang paling sebelah kanan, adalah ketika pasca COVID. Pasca COVID ini semuanya diawali pada 2018, ada memang pelemahan nilai tukar juga ya, tetapi semuanya paling banyak adalah di COVID, resesi COVID karena COVID. Jadi terjadinya 2029-2020, tetapi kemudian dampaknya sampai hari ini masih terasa. Bahkan kalau kita lihat di yang lingkaran merah itu kan dari 22, 69% klaim rasionya, kemudian 2003, 76%, sedang sekarang sudah 86%, masih terus berlanjut. Walaupun kalau kita lihat yang garis kuning, itu sudah melandai, turun dan melandai situ. Tetapi dampak daripada krisis ini di industri asuransi itu masih tinggi. Di perbankan sudah melandai, di kita masih naik terus. Maka ini yang perlu kita waspadai, hati-hati ketika kita bicara tentang asuransi kredit, ada namanya lagging spillover effect. Itu tadi sebabnya memang dibutuhkan penguatan modal, tetapi penguatan modalnya harus kita sikapi bagaimana supaya tidak semua asuransi bisa merasakan equal treatment sehingga bisa tetap hidup bersama-sama. Kemudian asuransi kredit sebenarnya banyak risiko yang terkandung di dalamnya. Pertama adalah asymmetric information. Jadi kita mengasuransikan kredit, sebenarnya kita tidak memiliki informasi yang sama dengan perbankan. Kenapa? Karena dia berhubungan sama nasabahnya, dia ngedesain nasabahnya, dia menguasai cash flow bahkan, kemudian dia menguasai agunan, dia tiap hari melakukan pembinaan, tapi kita tidak nyampe. Bahkan pada saat itu, asuransi pun tidak ada namanya slick. Sekarang aja sudah mulai ya, sekarang sudah mulai. Tetapi ada asymmetry information, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan. Kita terima di belakang. Apalagi kalau yang terjadi adalah asuransi kredit yang bersifat CAC, automatic cover. Itu sangat besar lagi dampaknya karena di sana kita tinggal nampung aja, nggak tahu terjadi proses apa di depan. Kemudian tadi juga disampaikan tentang liabilities, long term liabilities. Selama ini Pak, asuransi kredit itu ada yang sampai 20 tahun, terutama asuransi kredit konsumtif ya. Kalau kredit komersil masih sampai 5 tahun. Rata-rata 3 sampai 5 tahun, tapi kalau konsumtif bisa 20 tahun. Bisa dibayangkan bagaimana lamanya liabilities itu menunggu kalau asuransi kredit. Ini perlu diwaspadai. Kemudian economic fluctuation. Ini juga sangat jelas bahwa asuransi kredit sangat clear, jelas dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi. Tidak murni karena ekonomi, tidak murni karena risiko murni terjadi kecelakaan, terjadi risiko default daripada debiturnya, tapi ini faktanya adalah economic fluctuation. Kemudian yang berikut adalah ada sesuatu, kalau di asuransi umum dibandingkan asuransi kredit yang nomor 4 ini, kita bisa lihat bahwa
kalau asuransi umum, itu rata-rata resiko yang muncul adalah resiko yang memang unforeseeable, unpredictable. Tetapi di asuransi kredit bisa terjadi bahwa selain risiko yang unforeseeable, tidak dilihat, tidak diketahui karena itu bisnis risk, bisa juga terjadi karena sesuatu yang predictable. Misalnya, ketika seseorang dari pihak perbankan, katakanlah menganalisa kredit dengan asal, tadi disampaikan juga asal menganalisa, maka sudah bisa dipastikan pasti bermasalah di asuransi. Di bank menjadi clear. Jadi ada dua risiko sebenarnya yang menimpa asuransi kredit. Sesuatu yang tidak bisa diprediksi, sesuatu lagi yang sebenarnya bisa diprediksi. Makanya tadi klaimnya tinggi. Kemudian nomor 5 adalah default dan coverage-nya adalah kematian. Sesungguhnya asuransi kredit itu adalah sesungguhnya nih Pak ya, pada realnya sebenarnya juga termasuk mengcover jiwa. Walaupun ketika diklaim tidak bisa kena jiwa, tetapi karena dia macet. Tetapi kan apa penyebabnya? Whatever the reason, kita harus bayar karena dia macet. Nah inilah sebenarnya yang menjadi pertanyaan ketika di nomor 6 ini. Apakah pricingnya cukup? Karena kalau asuransi kredit murni, itu kan kredit, default kredit. Tetapi kalau yang terjadi adalah kalau semua penyebab termasuk jiwa, berarti ada unsur jiwa. Di mana kalau kita jiwa murni, itu preminya jauh lebih besar. Sehingga sebenarnya ada kondisi menurut hemat kami bahwa pricing daripada asuransi kredit ini perlu dipertimbangkan dengan baik supaya coverage jiwa itu yang sesungguhnya jiwa di situ bisa juga tercover walaupun tidak serta-merta sama tingginya dengan asuransi jiwa natural death. Kemudian penjelasan tambahan tentang yang tadi disampaikan bahwa risiko kredit itu tidak selalu pure, tidak selalu murni, tidak selalu unforeseeable. Misalnya gini Pak, Bapak sekalian, kalau yang unpredictable, risiko yang sulit diperkirakan karena terjadi secara tiba-tiba, tanpa pola yang jelas, misalnya terjadi kebakaran, terjadi gempa bumi, dan sebagainya. Tetapi kalau asuransi kredit, ada human factor di sana yang terlibat di dalamnya. Antara lain, assessment risk. Bagaimana kapasitas daripada analis kredit di bank? Apakah sebegitu hebatnya sehingga dia bisa memprediksi, bisa mengcover risiko yang terjadi pada kreditnya? Faktanya tidak. Bisa jadi ada bank yang memang sedikit ngawur, bisa juga ada yang lebih teliti. Tapi faktanya adalah ada namanya kapasitas assessment daripada analisis kreditnya. Kemudian juga tergantung dari pengalaman daripada asesmen analisis risiko di sana. Yang kedua adalah modal hasad. Modal hasad itu dua. Bisa debiturnya memang quote-unquote curang, bisa juga petugas banknya mulai merasakan manfaat daripada kalau membuat kecurangan. Bahkan ada moral hasad ketiga lagi yang muncul, karena selama ini sudah mengasuransikan, maka petugas bank sudah pikir, kalau gitu ngapain saya terlalu ketat analisa? Toh kalau macet ada bank, kami hanya 25%. Kira-kira gitu. Jadi dua risiko membuat asuransi kredit itu lebih perlu diwaspadai, lebih tinggi klaim rasionya, karena sesuatu yang memang tidak bisa diprediksi, tiba-tiba datang. Dan kedua adalah ada human factor yang terlibat di dalamnya. Berikut adalah, kalau kita bicara tentang asuransi kredit, ini ada sedikit gambaran bahwa asuransi kredit itu adalah unik. Ketika kita masuk ke dalamnya, bisa jadi kita masuk pada sesuatu yang sulit keluar kalau ada masalah. Kenapa? Karena semakin keluar, semakin berisiko di belakang hari. Sebagai contoh, ada asuransi kredit, katakanlah 5 tahun, mungkin asuransi kredit konsumtif 10 tahun, kemudian ketika tahun pertama, kedua masih bagus, tahun ketiga mulai bermasalah karena semakin banyak risiko yang muncul. Tadi digambarkan oleh juga Pak Iwan Pasila dan Pak Junior juga, bahwa risiko muncul di belakang, menumpuknya di belakang, maka serta-merta mau keluar susah juga. Kalau keluar, premi tidak ada, liabilities tetap ada. Bayangin aja Pak, Ibu sekalian, kalau asuransinya itu mengcover liabilities sampai 20 tahun. Berarti 20 tahun nunggu. Selama itu kemudian premi pasti ada, pasti nggak cukup karena tidak ada lagi. Tapi klaim itu masih akan muncul. Sehingga berasuransi kredit tidak bisa kita serta-merta berhenti sebenarnya Pak Ibu sekalian.
tidak bisa sudden breaking, tidak bisa yang mendadak, tetapi ada kita sebut sebagai winding down. Jadi mengisi secara bertahap, jika harus dihentikan karena liabilities masih terus terbuka. Artinya harus haluslah, soft soft landing, tidak bisa hard landing, karena itu hanya bisa mencuri balikan asuransi. Dan ini sebenarnya sudah terjadi beberapa case di kawan-kawan kita di asuransi, karena dia berhenti mendadak, justru terjadi masalah. Nah, kemudian terakhir adalah harapan. Harapan kita tentu adalah kepada regulator ya, Bapak Ibu sekalian ya, terkait dengan POJK 20. Di sana kalau coverage claim, di sana tidak ditegaskan bahwa yang di cover itu mestinya hanya sampai pada baki debit, Pak Ibu sekalian. Kalau pandangan saya seharusnya bunga, apalagi waktu itu denda pun masih di cover asuransi, mestinya tidak. Hanya pada baki debit saya, sisa baki debit terakhir. Nah, tidak ditegaskan sehingga masih ada debat antara asuransi dengan perbankan. Perbankan bilang itu tidak diatur. Kita bilang tidak diatur, tapi kita nggak bisa. Kalau nggak bisa ya, jadi sulit, Pak. Kemudian yang kedua adalah risk sharing. Risk sharing yang diatur adalah hanya tentang asuransi kredit. Harapan kami semuanya, walaupun bisa B2B ya, kita juga bisa atur kepada risk sharing suretyship, kayak KWG, surety, bond, bisa diatur. Tetapi alangkah kuatnya industri asuransi kalau didukung oleh aturan bahwa memang hanya 25%. Misalnya gitu ya, bahwa KBG hanya 20%, tidak 100%. Kemudian batas waktu penuhan, ini tadi yang agak tegas diskusinya, apakah kita akan membiarkan asuransi yang hampir separuh dari asuransi itu yang masuk KPP 2, kemudian tidak bisa melakukan bisnisnya hanya karena batas waktu yang sangat ketat. Ini mungkin yang perlu didiskusikan, perlu sama-sama kita bicara sama OJK. Kemudian tadi yang nomor 4 ini adalah arbitrage regulatory, di mana ada aturan yang tidak sama tadi antara POJK yang berlaku di 20 dan POJK di penjaminan, terutama kredit macet. Kalau di penjaminan bisa mengcover kolektif 4, kalau kita hanya 5. Sehingga tentu saja asurador akan milih kepada yang lebih longgar seperti itu. Demikian Pak Haris, dari saya sedikit gambaran untuk kita bisa diskusi lebih lanjut kalau masih ada yang perlu diskusikan. Terima kasih, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.